Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. Sekarang gua pengen bicara tentang new normal. Ya kayak gini sekarang. Gua pakai masker itu new normal. Jadi mana-mana harus pakai masker dan harus cek temperatur, ya kan? Gimana tuh menurut kalian mengenai hal ini? Kalau menurut gue sih aneh banget nih new normal ini ya. Bener-bener aneh gitu loh. Gua hidup di sebuah kehidupan yang normal dan ini ada normal yang baru gitu loh. Walaupun ini memang pasca habis polemik atau pandemik virus ya berlalu. Nah sekarang bagaimana caranya kita tetap bersosialisasi tapi new normal katanya, jadi harus pakai masker, cek temperatur kayak gitu. Ya jujur gue jadi sedih juga sih ya, aneh aja dengan apa namanya, kebijakan baru tersebut. Ya walaupun memang kalau kita berpikir secara positif, ini merupakan sebuah tindakan atau sebuah apa namanya, kegiatan yang harus kita lakukan gitu untuk meredam ataupun juga mengurangi tingkat penularan. Karena kalau kita pakai masker, ya kan kita nggak bisa nularin virus ketika kita batuk atau bersin. Nah cairan itu nggak keluar karena mengendap tertahan oleh masker. Dan juga kalau misalkan ada orang yang batuk gitu, kita nggak menghirupnya langsung karena kita menggunakan masker. Nah, tapi pertanyaannya adalah, apakah sehat nih kalau kita pakai masker terus gitu loh? Kita kan nafas gini terus kan, ditutup, sirkulasi di sini aja nih. Jadi menurut gue nih nggak sehat, karena bingung juga WHO sebelum mengungkapkan bahwa tidak boleh pakai masker karena pakai masker itu lama-lama itu nggak sehat. Tapi sekarang kita diwajibkan pakai masker. Nah ini WHO nih yang mana nih yang benar nih, gitu loh. Yang mana yang benar dari WHO? Kita pakai masker atau nggak pakai masker? Nah gimana menurut kalian ya? Tulis di komentar di bawah. WHO ini gimana nih? Yang benar pakai masker atau nggak pakai masker gitu? Walaupun banyak pakar-pakar kesehatan ataupun dokter berbicara bahwa yang pakai masker itu yang sakit aja. Jadi nggak semuanya harus pakai masker. Ya misalnya yang sakitnya yang batuk gitu, kita batuk daripada kita nularin ke orang. Nah ini pakai masker gitu. Sebenarnya kan ditutup, cuman kadang kan orang nggak ngeh gitu, atau mau batuk dia harus cari-cari mungkin sapu tangan atau tisu. Akhirnya dia batuk atau bersin mengeluarkan cairan. Nah cairan tersebut bisa menempel ya di baju orang atau bahkan bisa terhirup. Nah itu makanya kenapa seharusnya menurut pakar-pakar kesehatan atau para dokter yang harusnya pakai masker itu orang-orang yang sakit, bukan orang-orang yang sehat gitu loh. Karena orang sehat kalau diwajibkan pakai masker terus lama-lama bisa sakit karena sirkulasi udaranya ini nggak benar. Nah, tertutup gini terus nggak berkembang. Udah gitu new normal yang kedua ya, yaitu cek temperatur. Oke lah, itu maksudnya lebih aman ya, karena kita kan tahu. Jadi kalau kita nggak mungkin megangin apa orang-orang gitu loh, dan apalagi yang bukan muhrim. Ya kalau dicek temperatur nih kayaknya panas, demam, ya sebaiknya dia yang demam ini atau yang panas ini yang nggak sehat nih jangan masuk dulu deh kayak gitu ya, nanti menularkan ke orang lain gitu. Terus cuci tangan. Nah ini dia nih, gue pernah nonton sebuah video nih dari ada dua dokter di Amerika, gue lupa nama dokternya, dia dua orang. Dia bilang adalah oke, hidup bersih itu bagus, hygiene is very good gitu loh. Tapi pertanyaannya, nah bagaimana tubuh kita melawan virus? Tubuh kita melawan virus itu ketika kita beradaptasi dengan virus tersebut. Contoh misalkan ada bayi ya, dia kan merangkak tuh, baru jalan atau ya baru apa namanya, mulai berkembang lah si bayi tersebut. Lalu dia misalkan kayak ngisap jempol, ini kan ada kuman sebenarnya di bayi ini ya kan, yang dia dari merangkak terus dia ngisap jempol gitu. Nah si tubuh ini dia beradaptasi ya, dia beradaptasi dengan kuman-kuman ya yang masuk ke dalam tubuhnya. Nah makanya mohon maaf banget kalau terkadang kita lihat ya, ya gue juga suka sih makan di pinggir jalan gitu. Dan umumnya misalkan kita lihat tempat-tempat makan yang kayaknya menurut kita kurang bersih gitu di pinggir jalan, mohon maaf, di pinggir got, dan tempatnya juga kotor gitu ya, tapi itu ada aja yang makan gitu dan penuh lagi. Dan yang makan itu
keesokan harinya kita ke sana ada lagi. Jadi dalam artian gini, ada sebuah tempat makan, area tempat makan yang memang itu nggak bersih gitu loh. Jadi dekat got, apalagi dekat pinggir jalan, ya kan, debu kemana-mana. Tapi karena itu dekat perkantoran atau dekat sebuah instansi lah, entah itu apa namanya, mungkin rumah sakit ataupun juga sekolah ataupun kampus gitu loh. Jadi orang pada balik lagi, walaupun itu tempat makan itu kurang higienis ya, kurang bersih. Nah, kenapa? Karena orang-orang itu udah terbiasa gitu. Jadi kata si dokter itu, tubuh kita ini melawan virus itu karena tubuh kita sudah terbiasa menerima dan bisa melawan virus tersebut. Nah, pertanyaannya, kebayang nggak sih kalau kita terlalu hygiene, terlalu bersih, ya kan, kita pakai masker, berarti ini kita akan tidak terbiasa untuk menghirup polusi-polusi ataupun juga mungkin apa ya, bakteri-bakteri yang berterbangan lah gitu, bakteri kecil yang mungkin ukurannya kecil yang bisa kita hirup dan kita masuk kita sakit gitu ya, kita hirup akhirnya menyebabkan kita sakit. Nah, kalau kita terbiasa pakai masker gini ya, dibiasakan, nanti ketika ada terkena sebuah cuaca yang kotor gitu ya, atau kita memasuki sebuah daerah yang banyak bakteri udara gitu, akhirnya kita langsung gampang sakit karena kita biasa pakai masker. Nah, kalau kayak sekarang apalagi di Jakarta kan, wah, asap knalpot, udah gitu kadang kita lagi, biasa kalau naik motor sih, gua lagi naik motor terus di depannya tuh ada truk sampah, itu kan kita biasa, mohon maaf ya, kita mencium gitu bau aroma sampah tersebut ya. Tapi alhamdulillah, mungkin karena gue juga biasa hidup di Jakarta gitu kan, hidup dengan kemacetan, dan gue juga orangnya mobile, maksudnya dalam artian gue kadang suka juga ke tempat-tempat yang ya mohon maaf ya, kotor atau jorok gitu. Jadi ya gue udah terbiasa gitu loh. Gue terbiasa, alhamdulillah, akhirnya gue sehat-sehat aja. Tapi gue berpikir lagi nih, kalau gue dibiasakan pakai masker, ya kan, lalu ketika tiba-tiba nanti gue masuk ke dalam tempat tersebut, berada di daerah tersebut, nah gue nggak tahu nih, apakah gue imun gue ya, dan tubuh gue nih masih bisa melawan virus tersebut atau enggak. Soalnya kan udah beda, new normal. Nah, gue sekarang udah pakai masker, gue udah nggak biasa lagi nih kena debu-debu, kena apa namanya, mungkin ada bakteri-bakteri yang biasa berterbangan gitu. Nah, lalu cuci tangan, oke? Memang sampai ada lagu kan, sebelum kita makan, hey, cuci tanganmu dulu. Itu gue akuin itu benar. Kita juga maksudnya gini loh, dalam artian bukan orang yang jorok-jorok banget gitu ya. Kita sebelum makan cuci tangan ya kan, sabun. Apalagi sunnah kan, kalau yang beragama Islam gitu, Muslim, makan tuh pakai tangan, sunnah Rasul gitu loh. Tapi ini pertanyaannya beda nih, kondisinya beda. Bedanya kayak gini, new normal, bahwa kita masuk di semprot ya kan, hand sanitizer atau apalah itu, apa namanya, antibakteria gitu, cairan antibakteria. Terus lah hygiene ya kan, semua sering dipel, sering disemprot, ruangan memang bagus, ruangan jadi bersih gitu. Tapi nah, ini pertanyaannya, kalau kita udah biasa hidup kayak gitu ya, bentar-bentar cuci tangan ya kan, lalu kalau misalkan, kalau zaman gue nih biasanya kalau lapar nih, apalagi ya, naik motornya lagi lapar gitu, oh tukang gorengan, itu gue mampir gitu, gue nggak cuci tangan lagi lah. Ya kalau memang gue ada tisu, biasanya gue pakai gorengan itu gue alaskan tisu atau pakai kertasnya dia. Tapi kadang karena gue lapar, gue sikat aja gitu pakai tangan, gue comot ya kan, udah gitu hitung berapa bang gitu, itu gue nggak cuci tangan gitu. Tapi ini jangan ditiru loh ya, apalagi bagi adik-adik ini jangan ditiru itu, karena mungkin karena saya lapar gitu kan, buru-buru gitu. Tapi umumnya nggak kayak gitu, saya bawa ke rumah gorengan, cuci tangan, makan. Tapi ini di satu kondisi aja gitu. Nah, kebayang nggak kalau gue berpikir gue udah terbiasa nih dengan new normal ini, gue cuci tangan terus, tiba-tiba di satu kondisi gue lagi naik motor ya kan, dan gue bener-bener lapar gitu loh, lapar, wah ini ada tukang gorengan gitu, di tukang gorengan itu nggak ada cuci tangan atau tisu gue habis gitu kan, ya gue nggak bisa lagi kayaknya gue comot kayak biasanya. Gue beli gorengan, gue comot, gue makan, bisa-bisa mungkin gue terkena diare, langsung sakit perut. Kenapa? Gue udah nggak terbiasa. Dan yang sebelumnya gue biasa menjadi gue nggak terbiasa. Nah, ini yang menarik dari pembahasan dokter di
profesor itu, dokter apa profesor gitu tentang ahli kesehatan itu, pokoknya dari Amerika. Nah, gue setuju juga dengan mereka. Nah, gimana pendapat kalian tuh? Apakah kalian setuju dengan new normal ini? Ya kan? Tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, kalau gitu sekian aja video gue mengenai new normal. Ya kan, semoga tentunya apapun peraturan dan juga kebijakan dari pemerintah ini pastinya itu membuat kita menjadi lebih baik, ya kan? Dan juga tentunya pemerintah juga menerapkan peraturan tersebut untuk melindungi rakyatnya. Kita dukung, dan tentunya semoga virus ini cepat berlalu dan kita juga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, thank you udah nonton video gua. Sampai ketemu lagi di video gua selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.